Selamat siang Pak Aris dan Pak Frendika selaku dosen pembimbing mata kuliah Studio Perencanaan Kota. Kami dari kelompok kawasan strategis Benowo akan memaparkan rencana, laporan, fakta, dan analisis kami. Baik, yang pertama pada aspek kebijakan dalam RDTR Kota Surabaya tahun 2018 hingga 2038, kawasan strategis Benowo direncanakan sebagai kawasan yang mendukung fungsi kota tepi air atau waterfront city, sentra perdagangan jasa nasional dengan pelabuhan Teluk Lamong sebagai kegiatan utamanya serta kegiatan penunjangnya, yaitu perdagangan dan jasa, industri pergudangan, dan perumahan. Konsep pengembangan kawasan strategis Benowo ialah dengan penggunaan lahan mixed use, pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan terminal multipurpose Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjang pelabuhan utama Tanjung Perak. Selanjutnya pada analisis penggunaan lahan, Kecamatan Benowo setelah dilakukan analisis indeks sentralitas, Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan memasuki hierarki 1, akan tetapi setelah dilakukan analisis struktur ruang yang memasuki hierarki 1 hanya Kelurahan Sememi. Sehingga didapatkan hasil bahwa fungsi pemerintahan diarahkan di Kelurahan Sememi, mengingat daerah ini memiliki nilai sentralitas yang tinggi. Yang kedua, fungsi perdagangan dan jasa diarahkan di Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan, karena kebutuhan akan fasilitas perdagangan dan jasa, dan pada wilayah tersebut didominasi oleh pemukiman. Yang ketiga, fungsi industri dan pergudangan diarahkan di Kelurahan Osowilangun dan Kelurahan Romo Kalisari berdasarkan pada kondisi existing. Keempat, fungsi pendidikan secara umum diarahkan ke Kelurahan Sememi dan Kelurahan Kandangan berdasarkan indeks sentralitas dan kebutuhan pada kondisi existing. Yang terakhir, fungsi pemukiman diarahkan merata pada keseluruhan Sememi dan Kelurahan Kandangan, sedangkan pemukiman di Kelurahan Osowilangun dan Kelurahan Romo Kalisari diarahkan untuk pemukiman pekerja industri dan pergudangan. Selanjutnya, pada analisis lingkungan binaan terdapat subanalisis land value capture. Land value capture adalah peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan tertentu. Berdasarkan kondisi existing dari wilayah perencanaan Benowo, untuk dapat meningkatkan nilai lahannya adalah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan wilayah perencanaan Benowo sebagai pusat perdagangan, khususnya sektor industri, pergudangan, perikanan, dan pariwisata, telah menjadi daya tarik kawasan ini. Pengembangan ini juga berdampak positif pada perekonomian wilayah yang selanjutnya mempengaruhi nilai lahan. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, penataan dan peningkatan bangunan dilakukan dengan menambah ketinggian bangunan di kawasan perumahan sehingga kapasitas lahan meningkat. Selain itu, optimalisasi dilakukan dengan membuka lahan RTH yang memungkinkan kawasan ini menjalankan perannya dengan lebih baik sebagai area strategis untuk mitigasi bencana pantai. Pembiayaan pembangunan di kawasan strategis Benowo utamanya berasal dari APBD dan tambahan dari bantuan pemerintah provinsi dan pusat. Pembiayaan proyek strategis di kawasan strategis Benowo melibatkan kombinasi sumber dana publik dan non-publik termasuk APBN, DAK, kerjasama pemerintah swasta, dan pinjaman dari lembaga keuangan. Setelah melakukan analisis, kami melakukan analisis potensi masalah pada Kecamatan Benowo, di mana potensi masalah pada tata guna lahan yang pertama itu ada tata ruang Kecamatan Benowo yang beragam seperti industri, tambak, dan perumahan pemukiman dapat memberikan dampak positif terhadap aspek lain. Begitu juga karena letaknya yang dekat dengan Teluk Lamong. Yang kedua, masalahnya itu kepadatan penduduk yang berpengaruh terhadap tata ruang Kecamatan Benowo sehingga penggunaan lahannya masih banyak yang belum sesuai. Untuk aspek fisik dasar, memiliki potensi yang pertama, Kecamatan Benowo itu berada pada daerah dengan kerentanan banjir yang tinggi, sehingga pemerintah, namun pengendalian dari pemerintah itu udah baik sehingga tidak terjadi banjir dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya, kawasan Benowo ini memiliki kemampuan pengembangan lahan sedang dan agak tinggi sehingga cocok untuk menjadi kawasan industri. Untuk masalahnya yang pertama, Kecamatan Benowo berada pada lahan datar dengan sedikit vegetasi sehingga rentan terhadap erosi tanah. Lalu sungai di Kecamatan Benowo ini memiliki kapasitas yang terbatas untuk menampung air hujan. Selanjutnya pada aspek ekonomi, untuk potensi yang pertama, kawasan Benowo memiliki kawasan pergudangan yang cukup besar dan telah disewa oleh perusahaan yang cukup ternama. Lalu Kampung Semanggi menjadi salah satu pusat komoditas semanggi, khususnya di kota Surabaya. Sedangkan untuk masalahnya yang pertama, kurangnya promosi dan pengelolaan terhadap tempat wisata Romo Kalisari Adventure yang membuat tempat tersebut tidak memiliki daya tarik wisata yang tinggi. Lalu pemerintah kurang memberikan respon terhadap terminal tambak Osowilangun yang sudah sepi peminat. Untuk yang berikutnya, aspek sosial demografi. Potensinya Benowo memiliki populasi penduduk usia produktif yang besar sehingga dapat menjadi sumber tenaga kerja yang produktif bagi bidang perjas. Kemudian yang kedua, keberagaman budaya di Kecamatan Benowo dapat menciptakan lingkungan sosial yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai.
Kemudian untuk masalahnya yang pertama, kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Kecamatan Sememi dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan tekanan pada infrastruktur. Untuk yang kedua, beberapa daerah mungkin mengalami pemukiman kumuh akibat urbanisasi dan konflik sosial. Kemudian pada aspek prasarana, Kecamatan Benowo memiliki potensi. Kawasan strategis Benowo ini memiliki prasarana yang memadai, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, dan pengolahan sampah yang baik. Hal ini dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi di wilayah kawasan strategis Benowo ini. Kemudian masalahnya sendiri, infrastruktur kabel jaringan listrik dan telekomunikasi itu masih berantakan dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Dan yang kedua, sebagian kecil masyarakat belum memiliki akses sanitasi yang layak dan Kelurahan Kandangan sendiri masih belum memiliki TPS. Untuk potensi sarana sendiri, kelurahan padat penduduk yang tinggi itu sudah memadai untuk sarananya. Sedangkan untuk masalahnya, kelurahan penduduk yang rendah itu belum memadai untuk sarananya. Kemudian potensi pada aspek transportasi. Yang pertama, Kecamatan Benowo memiliki zona kegiatan yang terstrukturisasi sehingga mendukung terciptanya sistem transportasi yang baik jika direncanakan dengan matang. Kemudian sebagai wilayah yang dilalui oleh jalur utama Pantura, potensi pengembangan transportasi sangat besar mengikuti sistem transportasi umum. Kemudian masalahnya ketersediaan transportasi umum belum menjangkau semua titik dan penunjang operasional transportasi umum masih banyak yang kurang layak. Selanjutnya, potensi pada aspek kelembagaan, yaitu tuntunan implementasi good governance dan inovasi dalam peningkatan kualitas. Dan masalahnya, terbatasnya jumlah SDM dan kinerja yang kurang optimal. Untuk setelah kami lakukan analisis yang di atas tadi, kami merumuskan beberapa isu strategis. Yang pertama, tata ruang Kecamatan Benowo memiliki keragaman seperti industri, pergudangan, tambak, dan perumahan pemukiman. Kemudian, ketersediaan dan jangkauan transportasi umum yang belum mencakup seluruh titik penting di kawasan Benowo menyebabkan kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Kemudian, optimalisasi kerja instansi pemerintah dapat meningkatkan kuantitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan sebagai implementasi dari good governance. Dan yang keempat, kawasan strategis Benowo memiliki kemampuan pengembangan lahan yang baik, serta yang kelima adanya berdasarkan standar rasio tutupan lahan pada kawasan strategis Benowo itu masih belum sesuai. Yang keenam, ketersediaan sarana di kawasan strategis Benowo belum merata di setiap kelurahan. Sebaran sarana masih terpusat di Kelurahan Sememi dan Kandangan. Yang ketujuh, presentasi luasan ruang terbuka biru sangat besar sehingga dapat dioptimalkan untuk penggunaan lahan perdagangan jasa, industri, dan pemukiman. Yang kedelapan, pengembangan kawasan pergudangan dan jasa perusahaan yang menyerap tenaga kerja akan meningkatkan pemasukan pajak pekerja yang berpeluang meningkatkan rasio kemandirian wilayah perencanaan. Yang kesembilan, mendukung pengembangan UMKM dan komunitas kreatif di kawasan strategis Benowo dengan menyediakan ruang publik, akses pembiayaan, dan pelatihan. Yang kesepuluh, komposisi penduduk di kawasan strategis Benowo mencakup proporsi usia produktif yang tinggi, namun juga diimbangi oleh kelompok usia muda dan lanjut usia yang memerlukan perhatian khusus. Tingkat pendidikan penduduk kawasan strategis Benowo masih bervariasi, dengan sebagian besar penduduk berada pada level pendidikan menengah, sehingga kualitas pendidikan di beberapa sekolah di Benowo masih perlu ditingkatkan. Kemudian, kawasan strategis Benowo mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan akibat urbanisasi. Migrasi penduduk dari daerah sekitar kawasan strategis Benowo untuk mencari peluang pekerja di kota Surabaya meningkatkan densitas penduduk. Selanjutnya, prasarana persampahan yang memenuhi, di mana jumlah TPS per kelurahan sudah melebihi batas minimum dan terdapat TPA berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan TPS 3R. Berdasarkan analisis beberapa kondisi dari aspek fisik dasar, wilayah perencanaan Benowo merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana. Dalam hal ini, pemerintah harus meningkatkan dan mempertahankan upaya dalam meminimalisir terjadinya bencana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.